Oke, selamat malam semua para partisipan yang hadir di dalam kelas Makin Maksimal ini. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih kepada pihak dari komunal ya, Deposito BPR by Komunal yang mau mengundang saya untuk saya sekedar sharing kira-kira bagaimana sih kekuatan atau dahsyatnya kita berinvestasi ke diri kita sendiri. Jadi pertama-tama saya mengucapkan salut bagi teman-teman yang hadir di sini hari awal-awal weekend ya, awal-awal weekdays yang dimana mungkin masih sibuk dengan kerja ataupun meeting, tapi malamnya masih mau menyempatkan diri untuk hadir ya. Ini juga termasuk bagian dari investing in yourself gitu ya dengan mengikuti webinar pada kali ini. Oke, tadi sudah diperkenalkan oleh MC ya. Jadi terima kasih sekali lagi. Memang meskipun saya pribadi bukan dari background-nya ekonomi ataupun background-nya finance, tetapi di sini ini membuktikan bahwa semua orang tuh bisa belajar gitu ya. Tidak hanya orang yang lulusan dari finance saja atau lulusan dari ekonomi saja bisa belajar tentang finansial, tapi kita semua itu bisa belajar tentang finansial. Saya pribadi dosen teknik sipil di UK Petra Surabaya, dan perjalanan saya menjadi content creator memang dimulai dari proses saya menjadi seorang investor dan mengatur keuangan saya pribadi gitu ya. Saya menjadi investor saham sejak tahun 2013, peer-to-peer lending sejak 2017, reksadana sejak 2018, dan juga menjadi content creator sejak tahun 2019 dan juga mereview banyak sekali aplikasi investasi, instrumen investasi, termasuk salah satunya Deposito BPR by Komunal. Nah, di sini saya akan membagi topik saya menjadi 5 subtopik ya. Jadi goal besarnya adalah the power of investing in yourself ya, ke diri sendiri. Saya bagi menjadi 5. Yang pertama saya akan ceritakan bagaimana caranya kita mempersiapkan terlebih dahulu mindset kita ya, untuk financial mindset kita seperti apa agar tidak salah dalam memulai. Kemudian yang kedua saya akan menceritakan bagaimana atau apa yang diperlukan untuk menjadi seorang yang kita katakan sebagai high incomers. Artinya orang yang akan punya income yang tinggi. Kira-kira komponen apa saja sih yang harus kita miliki? Dan yang ketiga, saya akan coba sharingkan ya, sepengetahuan saya kira-kira di dunia yang baru ini, semenjak pandemi, banyak sekali opportunity baru, kira-kira apa yang mungkin teman-teman di sini bisa manfaatkan, ya, sehingga bisa menjadikan kesempatan untuk menambah penghasilan. Yang keempat, saya akan ceritakan juga tips untuk menjadi high incomer seperti apa, ya, berdasarkan pengalaman saya pribadi. Dan yang terakhir adalah setelah kita belajar tipsnya, kita juga harus penting untuk mengatur keuangan. Jangan sampai kita menghasilkan penghasilan yang sangat besar gitu ya, tapi ternyata kita terjebak dengan yang namanya kesalahan-kesalahan finansial yang ada. Nah, saya akan langsung mulai saja dari yang pertama, yaitu preparing your financial mindset. Saya suka sekali menceritakan analogi ini ya. Jadi kalau kita bicara fase kehidupan, saya yakin teman-teman yang ada di sini berada di berbagai macam fase. Mungkin ada yang masih kuliah, ada yang sudah bekerja, ataupun sudah ada yang mungkin dekat pensiun gitu ya. Fase pertama yang kita akan lewati dan mungkin sudah lewati adalah fase pada saat masih muda. Ya, di mana pada saat fase muda ini kita masih kuliah gitu ya, kita punya energi yang banyak, kita punya waktu yang banyak, tapi mungkin kita tidak ada uang ya, karena pada saat itu kita masih dibiayai oleh orang tua kita, gitu ya. Kemudian yang kedua, fase yang kedua adalah fase dewasa. Ini adalah fase saya saat ini ya, dan juga mungkin sebagian besar dari teman-teman yang ada yang sudah bekerja gitu ya, di mana kita punya banyak waktu, kita punya banyak energi, kita punya banyak uang, dalam artian kita dapat uang karena energi kita pakai untuk bekerja, mendapatkan active income, tapi waktunya nggak ada, ya. Karena kita bekerja dari pagi hingga malam, bahkan ada yang lembur juga gitu ya. Dan yang ketiga, itu adalah fase pada saat kita tua, pada saat kita nanti sudah memasuki masa pensiun, usia 60-an gitu ya, di mana energi sudah pasti akan berkurang ya, karena tidak ada yang bisa mengalahkan waktu gitu ya. Pasti segala sesuatu pasti yang dulunya produktif akan menjadi tidak produktif gitu ya. Dan pertanyaannya adalah apakah kita akan masih punya waktu dan juga masih punya uang. Ya, sayangnya jawaban dari fase ini itu bervariasi. Ini yang ekstrim pertama adalah ketika di fase kita tua, energi kita nggak ada, waktu kita nggak ada, uang kita nggak ada. Kenapa alasannya? Karena mungkin dari awal pada saat kita masa muda, uang yang kita kumpulkan tidak kita kelola dengan baik, ataupun mungkin potensi kita ya, potensi kita tidak kita kembangkan dengan baik. Mungkin kita hanya bekerjanya 9 to 5 gitu ya, tidak punya sumber penghasilan yang mencukupi untuk bisa kita tabung, sehingga pada saat kita nanti tua, kita tidak punya yang namanya tabungan pensiun atau tabungan hari tua. Nah,
Yang ekstrim kedua adalah energi memang benar-benar nggak ada, tapi kita ada waktu dan juga ada uang. Kenapa? Karena kita sudah punya tabungan pada saat nanti kita pensiun, kemudian tabungan itu yang menghasilkan yang namanya passive income, dan passive income itu yang nantinya akan membiayai kita sehingga kita tidak perlu lagi bekerja dan waktu kita ada. Nah, harapan kita adalah kita ada di area yang ini ya, bukan area yang ini. Nah, permasalahannya adalah gimana caranya kita untuk mempersiapkan itu semua. Nah, di sini saya akan coba memperkenalkan ke teman-teman yang hadir di sini, ada 4 pilar untuk kita mencapai yang namanya financial life kita ya, atau kita mencapai yang namanya financial independence kita. 4 ini ada saving, kemudian ada investing, ada juga lifestyle, dan juga ada earnings power ya. Kita akan mulai satu persatu. Kita mulai terlebih dahulu dari saving gitu ya. Nah, saving ya sudah pasti teman-teman pasti yang ada di sini ya, kalau seandainya memang tidak boros-boros sekali, pasti sudah punya habit untuk menabung gitu ya. Dengan saving sebenarnya esensinya tuh simple gitu ya, kita spending less. Apa yang dimaksud spending less? Kita gimana caranya mengeluarkan untuk pengeluaran-pengeluaran kita lebih rendah daripada yang kita hasilkan. Artinya apa sih? Artinya dengan kita saving itu kita bisa menjadi happy dengan lebih sedikit. Misalnya teman-teman mungkin saat ini gitu ya, misalnya makan gitu ya, makan malam atau makan siang, teman-teman misalnya kalau makan beli satu porsi nasi sebenarnya sudah cukup ya, sudah cukup kenyang. Ya satu porsi nasi warteg gitu ya, ataupun porsi apapun gitu ya, makanan apapun harganya 20.000, 30.000, 40.000 itu sudah kenyang. Tidak perlu kita spend uang sampai misalnya 200.000 ataupun 300.000 untuk bisa menjadi kenyang. Ataupun kalau kita beli satu porsi sudah kenyang, tidak perlu lagi kita tambah 2, 3, 4, 5 porsi untuk menjadi kenyang. Artinya dengan kita mengakui kalau kita bisa saving, artinya kita mengakui kalau untuk menjadi happy, kita tidak perlu untuk spending lebih banyak. Ya. Kemudian yang kedua, esensi dari saving atau spending less adalah kita melatih diri kita untuk bisa yang namanya delayed gratification. Apa yang dimaksud dengan delayed gratification? Kalau kita terjemahkan, delayed gratification ini adalah menunda kesenangan. Kalau seandainya kita dapat gaji, daripada kita habiskan semua untuk hobi kita, untuk kesenangan kita memutuskan untuk gimana caranya uang ini kita tujukan agar kehidupan kita di belakang nanti menjadi lebih happy, lebih gembira daripada saat ini. Kalau kita pakai pepatah ya, bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Permasalahannya banyak di antara kita yang punya mindset instant gratification. Hidup cuma sekali. Kalau seandainya cuma sekali, ngapain kita harus irit terhadap diri kita sendiri? Ya kalau ada uang ya dihabisin aja. Kalau ada uang dihabisin aja gitu ya. Sampai pada satu ketika nanti sudah menikah, sudah nanti punya anak, akhirnya kesulitan dengan keuangan karena tidak dibiasakan untuk bisa saving gitu ya. Dan yang berikutnya adalah mempersiapkan kita untuk hal-hal yang berat yang ada di hidup kita. Contohnya pada saat pandemi kemarin gitu ya, ketika pada saat pandemi kemarin ada PHK, dengan adanya saving tadi, kita bisa dimampukan untuk kita bisa dimampukan ketika seandainya kita tidak ada pekerjaan, kita masih ada tabungan gitu ya, untuk kita bisa hidup. Oke, kemudian dari saving ini juga esensi dari saving adalah kita juga bisa melakukan yang namanya budgeting gitu ya. Kita bisa pakai berbagai macam rules untuk kita budgeting, kita tentukan prioritas apa yang penting dan prioritas apa yang tidak penting. Nah, di sini ada satu research yang menarik ya, saya dapatkan dari blog Mr. Money Mastes, di mana ada satu penelitian yang bisa mengkaitkan antara saving rate itu adalah jumlah tabungan terhadap penghasilan kita. Misalnya kita punya gaji 10 juta, kemudian kita menabung 1 juta, berarti saving rate kita ya sekitar 10%. Terhadap berapa lama waktu yang kita perlukan untuk bisa pensiun. Kalau seandainya teman-teman itu saving rate-nya hanya 5% di sini gitu ya, maka 5% tadi itu bentar, saya pakai pointer ya. Jadi kalau saya teman-teman itu hanya bisa nabung 5% saja, maka teman-teman itu perlu waktu 66 tahun untuk nantinya pensiun. Kalau seandainya teman-teman itu bisa nabung 20%, maka teman-teman itu perlu waktu 37 tahun untuk bisa pensiun. Tapi kalau seandainya teman-teman perhatikan ya, ada yang bisa saving sampai 50%, maka untuk bisa mengumpulkan uang agar bisa nanti membiayai kita pada saat pensiun itu cuma diperlukan waktu 17 tahun. Bahkan ada satu komunitas di luar negeri yang namanya FIRE gitu ya, Financial Independence Retired Early, mereka berlomba-lomba untuk menabung dari sisa penghasilannya itu sebesar 70%.
Dan dari 70% itu bisa didapatkan 8,5 tahun saja untuk bisa pensiun gitu ya. Nah, ini ada beberapa contoh untuk budgeting gitu ya. Yang pertama adalah mungkin teman-teman di sini pernah dengar ya, prinsip budgeting 50-30-20, 50% untuk kebutuhan, 30% untuk keinginan, 20% untuk investasi. Ada juga beberapa yang lainnya itu ada yang pakai misalnya 40%, 30%, 20%, 10%. 40% kebutuhan, 30% cicilan, 20% investasi, dan 10% donasi. Nah, permasalahannya adalah gimana sih caranya kita menentukan persentase ini, apakah ini cocok atau tidak. Nah, kalau pengalaman saya pribadi adalah di tahun, mungkin sekitar tahun 2019 ya, saya mendownload ada satu aplikasi gratis di App Store maupun di Play Store. Aplikasi ini namanya Money Manager Expense and Budget gitu ya. Di mana di sini saya mencatat berbagai macam pengeluaran saya selama mungkin sekitar 1 tahun lebih. Jadi saya bisa tahu kira-kira pengeluaran saya itu habis untuk apa aja. Ini adalah pengeluaran saya satu keluarga dan juga ada anak gitu ya. Ini saya catat semua. Dan dari sini kita bisa lihat ternyata pengeluaran kita selama 1 bulan itu habisnya misalnya 62,5% untuk kebutuhan rumah tangga. 18,6% ini habisnya untuk misalnya makanan gitu ya, untuk education, untuk health, untuk transportation, dan seterusnya. Nah, dari sini kita bisa ngatur strategi. Kalau misalnya kita mau menghemat pengeluaran, ini pengeluaran satu keluarga ya, dengan anak, dengan nominal sekitar 16 juta, menjadi 12 juta, apa yang kita perlu lakukan? Ya mungkin di bagian food-nya itu kita kurangi. Ternyata saya baru tahu kalau seandainya saya pergi bersama keluarga ke mall gitu ya, untuk nonton bioskop, habisnya tuh bisa banyak loh, bisa habis 500.000 sendiri gitu ya. Karena datang, kemudian makan gitu ya, jalan-jalan, beli cemilan, terus nanti di bioskop, pulang dari bioskop nanti makan lagi, itu mungkin bisa habis sampai 500.000 sendiri. Nah, dari situ kita nanti bisa belajar untuk menekan kira-kira pada bagian apa saja sih yang nanti kita bisa hemat. Ya, ini ada satu tips buat teman-teman yang ingin belajar untuk saving lebih banyak. Nah, next step-nya adalah investing. Ya, ini adalah part atau pilar kedua dari untuk bisa mencapai financial independence kita ya. Jadi untuk investing sendiri, kenapa kita perlu invest? Karena lihat ya teman-teman ya, uang 100.000 kita dalam 30 tahun ya, dengan inflasi sekitar 7%, akan punya daya beli hanya sebesar 10.000 saja di 30 tahun yang akan datang. Ya, saya ingat dulu beli pada saat saya masih mungkin SD ya, beli soto itu satu mangkok di kantin itu cuma habis uang 1.500 gitu ya. Sekarang mungkin kalau saya mau beli soto ya, itu bisa habis sekitar 20, 25, 30.000 gitu ya. Ini adalah yang namanya efek dari inflasi. Uang kita 30 tahun lagi hanya tersisa 10%-nya saja. Untuk itulah kita perlu yang namanya investasi. Setelah kita menabung, taruh uangnya jangan sampai ditaruh di bawah bantal ya. Ya kita taruh di yang namanya instrumen investasi. Nah, salah satu instrumen investasi yang saya pakai juga ya, khususnya untuk kebutuhan investasi jangka pendek, itu adalah deposito BPR by Komunal. Nanti teman-teman bisa lihat di aplikasinya, di deposito BPR by Komunal itu sampai 6,75% gitu ya, dan enaknya lagi adalah 100% aman dan dijamin oleh LPS. Jadi nggak takut uangnya nanti hilang gitu ya, sudah taruh di instrumen investasi terus tiba-tiba uangnya hilang ya, karena ada yang namanya lembaga penjaminan simpanan gitu ya, sehingga uang kita bisa kita taruh dengan aman, dan dengan investasi ini kita bisa untuk melawan yang namanya inflasi. Oke, ini ada beberapa instrumen investasi lainnya ya, selain deposito juga yang sempat saya coba ya. Kalau kita mau bagi instrumen investasi itu ada kurang lebih ada 3 bagian besar. Ada yang namanya physical asset ya, di mana physical asset itu adalah aset fisik. Ini adalah investasi yang biasanya dipopulerkan oleh atau mungkin sering disarankan oleh generasi di atas kita. Orang tua saya sering nyaranin kalau ada uang dibeli tanah, ataupun misalnya kalau ada uang dibeli emas gitu ya, misalnya mumpung harga emas sekarang lagi turun. Nah, ini adalah instrumen investasi yang tipe-tipe yang generasi di atas kita. Biasanya untuk generasi saya dan mungkin generasi di bawah saya, generasi milenial, saya termasuk milenial yang sudah dekat batas akhir gitu ya, dengan generasi di atas gitu ya. Ataupun ada juga yang Gen Z itu lebih suka di dua ini ya. Ada yang lebih suka financial asset karena financial asset itu gampang bukanya lewat aplikasi bisa, kemudian juga cepat, dan biasanya perlu jumlah yang sedikit gitu ya. Kalau kita mau beli emas
atau properti, mungkin kita perlu uang yang cukup banyak gitu ya. Tapi kalau misalnya kita mau buka deposito gitu misalnya, kita cukup 1 juta saja kita sudah bisa buka deposito ya. Obligasi juga ada, reksadana, saham, peer-to-peer lending, retail. Nah, ini yang buat generasi yang lebih baru lagi ya, Gen Z ataupun mungkin generasi setelah Gen Z gitu ya, itu digital asset gitu ya. Ada yang masukkan di koin kripto, ada juga yang masukkan di NFT. Oke, apapun itu silakan pilih yang sesuai dengan profil resikonya dan juga yang diketahui. Nah, karena di kelas kali ini kita nggak bahas secara detail tentang instrumen investasi, mungkin nanti di kelas berikutnya nanti ada yang bahas tentang instrumen investasi ya, jenis-jenis instrumen investasi. Nah, kemudian pilar yang ketiga, kalau kita lihat di sini adalah pilar tentang lifestyle. Ya, lifestyle ini yang menentukan apakah kita juga bisa nabung banyak atau tidak. Ya, banyak orang yang dapat promosi, ya, tapi pada akhirnya justru malah ketika dipromosikan dapat gaji lebih tinggi, justru malah nabungnya lebih sedikit. Ya, ini ilustrasi gitu ya, gaji 5 juta cukup gitu ya. Gaji 10 juta hidupnya mulai pas-pasan. Kalau dulu misalnya masih makan di kantin kantor gitu ya, sekarang ketika dapat gaji 10 juta mulai beli kopi gitu ya, kopi yang mahal yang 50.000 gitu, yang 60.000. Mulai juga coba restoran-restoran yang sekali makan bisa habis 100.000, 200.000 gitu ya. Nah, di gaji 50 juta ternyata malah banyak utang. Kenapa? Karena ketika naik jabatan menjadi lebih tinggi, akhirnya mulai nyoba nyicil gitu ya, nyicil beli mobil baru, kemudian nyicil ambil KPR rumah yang luas gitu ya, nyicil lagi untuk ataupun update untuk gonta-ganti handphone gitu ya. Dan pada akhirnya terlilit yang namanya cicilan karena merasa dengan gaji yang besar tadi, lifestyle-nya juga kalau bisa ya harus ditingkatkan. Toh hidup cuma sekali gitu ya. Kalau mumpung masih ada rezeki, ya kenapa kok nggak digunakan aja rezekinya. Nah, ini adalah efek dari lifestyle gitu ya. Jadi banyak orang yang tidak bisa membedakan antara kebutuhan dan gaya hidup. Biaya untuk hidup itu sebenarnya murah, tapi biaya untuk gaya hidup itu yang sebenarnya mahal. Ya, pada akhirnya orang akan terjebak dengan yang namanya rat race gitu ya. Kalau kita lihat di sini tikus yang berjalan di dalam lingkaran gitu ya. Kalau kita bekerja, kita dapat income untuk bayar bills, kemudian sisanya nanti untuk lifestyle karena instant gratification tadi, kemudian akhirnya tidak ada tabungan atau bahkan karena terjebak dengan hutang gitu ya, pada akhirnya justru malah semakin banyak hutangnya sehingga harus bekerja lagi dan seterusnya. Nggak habis-habis gitu ya, sampai pada akhirnya nanti kita pensiun. Nah, ini yang jangan sampai kita lewatkan agar kalau seandainya teman-teman mau untuk hidup untuk bebas finansial gitu ya. Nah, yang keempat ini yang nanti kita akan bahas lebih dalam ya, yaitu earnings power. Ya, ini banyak sekali yang biasanya tidak terlalu membahas ya. Karena orang mungkin kalau bikin konten lebih suka bikin tentang instrumen investasi, tentang saham lah, tentang inilah, tentang itulah, ataupun mungkin bikin konten tentang misalnya tips untuk menabung gitu ya. Tapi sedikit yang mencoba untuk membahas lebih dalam bagaimana caranya kita meningkatkan namanya earnings power. Apa yang dimaksud dengan earnings power? Earnings power itu adalah gimana caranya kita punya kemampuan untuk menghasilkan aktif income lebih banyak setiap tahunnya. Ya, ini yang mungkin kita nanti akan bahas lebih dalam ya. Ini ada beberapa hal-hal yang mungkin teman-teman bisa lihat ya secara sekilas ya. Ada beberapa hal yang bisa meningkatkan earnings power kita. Yang pertama network gitu ya. Kalau teman-teman punya network yang bagus gitu ya, mungkin teman-teman nanti bisa dari network tadi ada opportunity baru. Mungkin ada tempat kerja yang baru, ataupun mungkin nanti ada pekerjaan sampingan yang baru, ataupun nanti ada peluang bisnis yang baru. Nah, ini yang diperlukan yang namanya network. Kemudian yang berikutnya ada juga yang namanya skill ya. Ada juga skill-skill yang memang pada saat ini sedang dicari oleh pasar ya. Nanti di belakang kita akan bahas kira-kira apa saja opportunity yang tersedia dan apa saja skill yang mungkin nanti dibutuhkan. Kemudian ada juga reliability ya, dapat diandalkan. Kalau bayangkan teman-teman menjadi bos gitu ya, ada 2 karyawan dikasih tugas, satunya itu nanya-nanya ya, karyawannya nanya-nanya, kalau seandainya dikasih tugas tuh nggak pernah beres gitu ya, harus nanya-nanya dulu. Satu orang lagi ada yang dikasih tugas ditinggal, nanti sore sudah selesai dan selesainya itu memuaskan ya. Jadi reliability ini juga sangat penting. Kemudian ada juga integritas gitu ya, integritasnya juga penting. Seniority ya, semakin lama bekerja juga nanti akan meningkatkan earnings power.
kemampuan untuk bisa mengelola tim, dan juga kemampuan leadership gitu ya. Nah, ini hal-hal yang nantinya akan berguna bagi kita untuk kita bisa meningkatkan earnings power. Oke. Nah, setelah kita sudah punya mindset tadi ya, mindset kira-kira pada saat nanti pensiun kita harus bisa menghasilkan punya tabungan yang nanti tabungannya bisa kasih kita passive income. Kemudian kita juga bisa belajar ada hal-hal yang nanti berguna untuk financial independence kita, mulai dari saving, investing, lifestyle, dan earnings power. Ini ada 4 komponen yang kita perlu pelajari ya. Kita perlu sadari untuk bisa menjadi high incomers. Oke, nah kita mulai ya. Saya ambil quotes dari Warren Buffett. Ya, Warren Buffett mengatakan adalah the best investment you can make is an investment in yourself. Oke, investasi terbaik ya yang dikatakan oleh Warren Buffett ya. Warren Buffett ini adalah investor saham yang bisa tergolong salah satu yang tersukses sepanjang masa. Dia investasi dari nol gitu ya, berinvestasi dari nol sampai menjadi mungkin top 5 orang terkaya di dunia dan konsisten gitu ya dengan investasi. Tapi dia katakan kalau investasi terbaik itu adalah investasi ke diri kita sendiri gitu ya. Semakin banyak kita belajar, the more you learn, the more you will earn ya. Semakin banyak kita belajar, maka semakin banyak pula kita akan dapatkan. Oke. Dan kira-kira apa sih basic ingredients atau komponen yang kita perlukan agar kita bisa berinvestasi ke diri kita sendiri ya. Ini ada 4 ya, saya akan coba jelaskan ke teman-teman sekalian. Ini ada basic ingredients. Yang pertama adalah uang ya. Ini adalah alat yang kita bisa gunakan supaya kita nanti bisa memperkuat atau berinvestasi ke diri kita sendiri. Nah, uang ya. Banyak yang sering mengeluh gitu ya, uang. Hidup di dunia ini perlu uang gitu ya. Semua perlu uang gitu ya. Ada juga yang mengeluh, kok saya nggak terlahir di keluarga yang lebih kaya gitu ya. Nah, sayangnya adalah memang kenyataannya adalah untuk hidup di dunia ini semua itu bukan uang. Tapi kalau menurut saya uang ini adalah bukan yang nilainya itu paling tinggi ya, tapi melainkan ini adalah komponen yang nilainya paling rendah. Ada orang yang bisa dari nol, bukan dari keluarga yang berada, tapi pada akhirnya bisa sukses, itu ada ya dengan starting uang yang lebih sedikit. Ada juga orang yang mungkin generasi kedua atau generasi ketiga gitu ya, dapat uang yang banyak gitu ya dari orang tuanya, dapat warisan yang banyak, tapi pada akhirnya gagal juga ya. Jadi uang itu memang sangat membantu ya. Semua itu butuh uang, tapi uang itu bukan segalanya. Jadi jangan sampai teman-teman perhatikan ya, jangan sampai teman-teman menilai orang itu lebih berharga karena dia lebih punya uang gitu ya. Nah, next. Nah, ini mulai dari hal-hal yang mungkin teman-teman juga bisa pelajari ya. Yang kedua adalah resiko. Resiko ini adalah kemampuan untuk kita bisa menerima resiko. Oke. Jadi apa yang dimaksud dengan resiko ini ya? Jadi bayangkan teman-teman misalnya mau berinvestasi. Ada orang yang takut untuk berinvestasi taruh di bawah bantal gitu ya. Padahal kalau kita pelajari resikonya bisa jadi resiko yang tidak seberapa gitu ya. Misalnya kita taruh di deposito, mungkin ada orang yang takut untuk taruh di deposito gitu ya karena takut misalnya banknya kolaps lah dan seterusnya ya. Ataupun misalnya takut untuk taruh di investasi properti atau saham gitu ya. Nah, resiko ini adalah kemampuan untuk kita bisa menaruh di instrumen investasi, kita bisa menahan segala macam namanya fluktuasi harga, dan pada akhirnya kita akan mendapatkan rewards gitu ya. Nanti coba aja ya, orang yang punya uang lebih tinggi, uangnya itu cuma ditaruh di bawah bantal gitu ya. Ada juga orang yang punya uang yang apa namanya yang mungkin lebih rendah, tapi karena dia belajar untuk bisa mengontrol resiko, untuk bisa meningkatkan toleransi resiko, dan pada akhirnya dia di akhirnya itu akan lebih sukses ya, akan punya lebih banyak uang ya, karena dia mulai untuk berinvestasi. Nah, yang berikutnya ini adalah waktu ya. Nah, ini menurut saya adalah salah satu komponen yang cukup penting ya. Jadi waktu ini semua orang punya waktu yang sama ya dalam satu hari, 24 jam dalam satu hari. Jadi, tapi kenapa ada orang yang lebih sukses daripada orang lain? Itu karena gimana caranya dia bisa memanfaatkan waktu sebaik-baiknya. Seperti contohnya teman-teman yang ada di sini, ya ada mungkin ada 400 yang hadir di sini gitu ya, sudah menyediakan waktunya untuk bisa mau belajar. Nah, ini yang nanti menjadi senjata teman-teman untuk nanti bisa sukses. Gimana caranya memanfaatkan waktu? Saya sempat baca satu artikel
kehidupan kita di 10 tahun yang akan datang itu ditentukan dari apa yang kita lakukan dari jam 6 malam sampai jam 10 malam. Ya, apa yang kita lakukan dari jam 6 malam sampai jam 10 malam itu menentukan nasib kita di 10 tahun yang akan datang. Kalau dari jam 6 sampai jam 10 teman-teman itu mau untuk investasi ke diri sendiri, mau untuk belajar gitu ya, mau untuk lihat di YouTube ya kira-kira apa skill-skill yang diperlukan, belajar untuk editing, belajar untuk macam-macam gitu ya, belajar untuk investasi. Saya pribadi dulu tidak bisa pakai misalnya aplikasi untuk desain gitu ya. Saya juga tidak bisa pakai aplikasi untuk ngedit video. Tapi saya buka YouTube, saya belajar. Akhirnya saya bisa mengedit video saya pribadi. Saya dulu nggak pernah ngerti cara nyeting kamera seperti apa. Ataupun saya nggak ngerti yang namanya step by step untuk membuat satu video yang menarik untuk ditonton. Tapi karena saya gunakan waktu saya untuk belajar, maka yang terjadi adalah ya saya punya skill tersebut ya. Nah, waktu ini bedanya adalah waktu ini sifatnya universal. Ya, kalau uang tadi itu bisa beda-beda setiap orang, tapi kalau waktu setiap harinya semua orang punya sama dan waktu itu tidak bisa dibeli kembali ya. Kalau uang mungkin masih bisa dicari lagi ya, tapi kalau waktu itu nggak bisa dibeli kembali. Waktu tidak bisa diciptakan, waktu juga tidak bisa dibeli ya. Jadi ini nanti senjata teman-teman untuk nanti teman-teman bisa menjadi high incomers ya, waktu. Next ya. Nah, ini next. Next itu adalah diri teman-teman sendiri atau Anda gitu ya. Jadi Anda itu termasuk yang namanya ya mungkin skill-nya kita seperti apa, kepintarannya kita seperti apa, kemampuan untuk bisa berinteraksi seperti apa, network seperti apa. Ya. Nah, untuk Anda sendiri ya memang tiap-tiap orang diciptakan berbeda ya. Ada yang punya intelligence yang lebih tinggi. Ada juga yang punya intelligence yang ataupun skill yang dari awal memang sudah terasa lebih tinggi. Ada yang punya bakat musik gitu ya. Nah, mungkin yang punya bakat musik akan bisa lebih bisa memanfaatkan bakatnya untuk mencari uang yang lebih banyak gitu ya. Nah, ini memang Anda ini adalah juga mirip seperti uang ya. Kita tidak bisa memilih kita itu terakhir dari keluarga seperti apa dan pendidikan seperti apa ya, dididik dari kecil seperti apa. Tapi bedanya dengan uang, Anda ini bisa ditingkatkan ya karena kita tadi punya waktu dan juga punya resiko. Oke. Nah, gimana caranya strateginya untuk kita bisa meningkatkan ya? Yang pertama kita bisa lihat di sini dengan bekerja gitu ya. Dengan bekerja artinya kita memakai yang namanya Anda atau diri kita sendiri, kita tambah dengan waktu dan nantinya akan menjadi uang. Ya, ini aktif income ya, kita tukarkan waktu kita dan diri kita dengan uang. Kalau investasi gimana? Investasi itu kita masukkan waktu, kita masukkan resiko, kemudian kita masukkan uang, menjadi lebih banyak lagi uang. Nah, ini nanti goal kita ya. Goal kita adalah kita punya banyak uang ya, dengan bekerja, kemudian kita sisihkan, kita tambah resiko, kita tambah waktu, menjadi lebih banyak uang. Oke. Nah, ini juga strategi kita juga ya. Kita mau mempelajari new skills. Apa yang diperlukan? Waktu dan sedikit uang. Bahkan kalau di webinar ini nggak keluar uang ya. Malah mungkin nanti dapat uang kalau nanti menang undian gitu ya. Jadi waktu ditambah sedikit uang, kalau misalnya nanti teman-teman ikut seminar yang ada bayar gitu ya, akan menjadi diri kita yang lebih baik. Sebenarnya 3 step ini aja ya. Kalau nanti teman-teman lihat, stepnya kita adalah ini aja, Anda plus waktu sama dan uang, kemudian nanti kita savingkan uangnya, ditambah resiko, ditambah waktu menjadi lebih banyak uang, dan supaya nanti Andanya itu menjadi lebih bagus lagi, maka kita masukkan unsur waktu dan sedikit uang untuk menjadi Anda yang lebih baik. Oke. Nah, terkadang ada banyak hal yang mungkin menghambat kita ya, ketika kita nanti mau menggunakan 4 komponen tadi ya. Ada yang namanya quarter life crisis gitu ya. Usia 25 tahun idealnya punya apa? Padahal kalau kita tadi lihat ya, setiap orang pasti akan punya start yang berbeda-beda ya. Tapi jangan sampai nanti teman-teman terjebak dengan rumput tetangga yang jauh lebih hijau ya. Perjalanan kita ini bukan perjalanan sprint tapi perjalanan maraton ya. Ada beberapa hal juga yang berbeda yang membuat kita itu tidak bisa membandingkan diri kita dengan orang lain ya. Kita dari awal tidak tahu starting wealth kita itu seperti apa. Ya, kita tidak memilih terlahir di keluarga apapun ya. Dari awal ya kita kalau main game gitu ya, karakternya itu kita nggak bisa milih. Kalau di game kan kita bisa milih karakter ya. Karakternya itu langsung lahir dari awal. Ya, talentnya juga beda, looks-nya juga beda. Kalau di game gitu ya, kita bisa milih kira-kira kalau misalnya teman-teman ada yang main The Sims gitu ya, kita bisa milih warna kulitnya seperti apa, rambutnya seperti apa. Di sini kita nggak bisa milih. Saya lahirnya ya tingginya misalnya 173 cm, ya pada akhirnya tingginya segitu ya itu genetik dari orang tua saya.
mungkin saya nggak punya bakat di musik karena orang tua saya misalnya nggak mengajarkan musik atau memang bukan bukan bakatnya musik gitu ya. Dan seterusnya ya, kita nggak punya apa namanya aset yang kita bisa tentukan dari awal, beda dengan main game kita bisa tentukan dari awal. Nah, kita juga diberikan hal yang berbeda juga di sini, different output for different effort. Ya, ada orang yang dengan effort yang sedikit bisa menghasilkan output yang paling banyak. Ya, ini ada satu hal yang mungkin kalau teman-teman ingat ya pada saat masih kuliah ya, mungkin ada satu teman yang belajarnya itu cuma sedikit, bahkan belajarnya pada saat ujian tiba-tiba dapat nilai 100. Kita yang belajar mati-matian begadang gitu ya, dapatnya mungkin cuma 80, 70, 60 gitu. Tapi ada satu anak yang memang dapat karunia untuk bisa memanfaatkan waktunya sedikit untuk mendapatkan effort yang besar gitu ya. Jadi kita nggak bisa salahkan gitu ya hal ini ya, karena ini adalah pemberian dari yang di atas. Nah, apa artinya kalau teman-teman bisa belajar kalau seandainya hidup itu tidak adil, ya semakin cepat kita bisa menerima fakta ini, maka semakin siap kita menghadapi kehidupan. Ya, semakin siap kita bisa memanfaatkan 4 komponen yang tadi sudah saya jelaskan sebelumnya. Oke. Nah, saya akan masuk ke fase ketiga, gitu ya, di mana apa namanya di tahap ketiga ini adalah new opportunity, new economy dan new opportunity ya. Ini mungkin beberapa saya next aja gitu ya. Saya akan bagi menjadi 3 gitu ya. Ya mungkin teman-teman masih ataupun mungkin beberapa sudah ada yang tahu ya. Jadi dibandingkan dengan ekonomi kita yang lama, sekarang ada 3 jenis ekonomi atau kesempatan yang nanti kita bisa lihat, explore gitu ya, apakah teman-teman cocok di sini. Yang pertama adalah new digital economy gitu ya. Jadi dengan adanya pandemi ini, sebenarnya pandemi ini bisa dibilang blessing in disguise juga, karena teknologi yang sebenarnya itu mungkin perlu waktu 5 sampai 10 tahun untuk bisa siap ya, itu bisa diakselerasi hanya sampai 3 tahun. Dulunya kalau kita mau buka deposito gitu ya, itu harus datang ke bank, harus ini, harus itu. Sekarang pakai apps aja, sekarang kita sudah bisa buka deposito. Ya, bayangkan ya dengan adanya digital semuanya menjadi luar biasa. Kalau kita mau pesan makanan, dulunya kita harus datang ke restoran, kemudian ya kita nunggu orderan dan seterusnya baru bisa makan. Sekarang kita tinggal pakai pencet beberapa klik aja sudah bisa ada nanti makanan yang diantarkan ke kita. Oke. Nah, otomatis old economy sama new economy itu beda ya. Sekarang new economy fokusnya kepada customer, fokusnya kepada experience, customer yang nanti akan menang dan bisa menang ketika kita bisa membuat better products ya. Ini beda dengan yang namanya old economy. Bahkan kalau kita lihat ya, sekarang pun juga istilahnya web kita itu juga sudah masuk ke fase web 3.0. Kalau dulu web 1.0 tahun 1990-an sampai 2000-an awal itu istilahnya kita masukkan ketik di internet gitu ya, cari website dan seterusnya. Kemudian 2006 sampai saat ini gitu ya ada web 2.0, di mana di web 2.0 itu kita masuk ke yang namanya sosial media gitu ya, sosial media, search engine dan seterusnya gitu ya. Nanti mereka yang nanti akan mencarikan segala sesuatunya ke kita gitu ya. Di web 3.0 nanti ada lagi ya, mungkin nanti ini masih fase-fase awal ya, fase-fase di blockchain gitu ya, di mana kalau di blockchain nanti kita nggak perlu lagi yang namanya input data diri kita. Data kita nanti dipakai di web 2.0. Melainkan nanti di web 3.0 biasanya anonimus gitu ya. Maunya sih anonimus gitu ya, supaya data kita nanti nggak digunakan seperti yang di web 2.0. Nah, ini saya skip aja ya. Ini ada beberapa contoh-contoh new economy juga. Kalau dulu ini adalah real asset, sekarang ada yang namanya digital asset. Kalau dulu koleksi kita ya, ada yang sifatnya non fungible yang nggak bisa dipertukarkan, jam tangan ataupun misalnya perangko. Sekarang ada juga beberapa aset-aset digital yang istilahnya kita kenal dengan NFT ya, non fungible token. Yang ini adalah salah satu dari new economy yang mungkin teman-teman bisa explore. Nah, berikutnya adalah gig economy. Apa yang dimaksud dengan gig economy? Ya, gig economy kita bisa bilang ini adalah pekerjaan sampingan yang karena ada internet dan ada HP, kita bisa lakukan dimanapun, gitu ya. Berbasiskan HP saja, kita bisa menerima pekerjaan dari orang lain yang jauh di sana, bahkan ada yang dari luar negeri, kemudian kita bisa kerja, kita deliver pekerjaan kita karena ada aplikasi yang memfasilitasi, dan pada akhirnya kita bisa dapat uang. Ada beberapa contohnya ya, mungkin ada beberapa yang cukup terkenal gitu, misalnya kalau teman-teman pakai aplikasi untuk ojek online gitu ya,
teman-teman bisa langsung mulai untuk bekerja gitu ya, karena ada aplikasi. Nah, ini ada beberapa juga aplikasi freelancer yang dulu saya pernah pakai. Saya bukan freelancer di aplikasi ini, tapi saya pengguna jasanya ya. Ada satu aplikasi ada satu webs namanya Fiverr. Jadi Fiverr ini semacam Shopee atau Tokopedia-nya khusus untuk freelance gitu ya. Di mana di sini orang-orang tuh menjual bukan produk tapi menjual jasa. Ya. Ini ada beberapa yang saya pakai, misalnya di aplikasi Fiverr ini adalah jasa untuk proofreading karena saya dosen gitu ya. Kita punya native language-nya beda, sehingga saya sewa proofreader supaya bahasa Inggrisnya jadi lebih terpoles gitu ya. Nah, dari sini kita bisa lihat ya, I will proofread up to 400 words gitu ya. Kita bayar $5, kita nanti dapat jasa seperti ini. Ya. Beberapa teman-teman saya pun juga ada yang pakai ini ya. Jadi ini ada salah satu freelancer dari teman saya, dia adalah seorang lulusan teknik sipil juga. Dia buka jasa untuk menghitungkan kekuatan dari bangunan ya, dari suatu desain gitu ya. Arsitek kasih desain, kemudian dia hitungkan dan ternyata bisa ya, bisa jalan ya, gig ekonomi ini bisa jalan ya. Jadi kalau dulu kan orang harus ketemu dulu dengan klien, ketemu tatap muka dan seterusnya, sekarang semuanya serba enak karena ada aplikasi yang membantu kita. Nah, berikutnya adalah kreator atau sosial media ekonomi. Ya, ini ada beberapa konten menjadi salah satu jobnya adalah sebagai konten kreator. Ada beberapa aplikasi, misalnya YouTube, TikTok, Instagram, ataupun nanti kita bisa jual kelas, ataupun kita juga bagi teman-teman yang artis gitu ya, ataupun seniman, kita juga bisa menjual jasa kita di misalnya traktir. Kalau di luar negeri namanya Patreon gitu ya. Ini ada beberapa sumber penghasilan, misalnya dari AdSense, dari referral marketing, dari brand deal contohnya ya, dan juga dari membership. Ya, ini juga bisa teman-teman explore. Nah, kalau kita bicara kreator ekonomi, sebenarnya ada 6 ya, ada 6 step gitu ya. Pertama, teman-teman nanti create konten ya. Create konten itu bisa bisa dalam bentuk video ya, nanti diupload di YouTube, ataupun foto bisa diupload di Instagram gitu ya, ataupun mungkin nanti live stream ya di TikTok Live ataupun nanti di YouTube Live dan seterusnya, ataupun misalnya sekarang ada yang bisa juga upload podcast gitu ya di Spotify dan lain-lain, atau yang suka ngegame gitu ya juga bisa upload misalnya gameplaynya seperti apa. Nah, dari create konten tadi, teman-teman nanti akan mencoba untuk berkembang melalui sosial media yang ada pada saat ini ya. Ada YouTube, ada Instagram, ada TikTok ya. 3 ini yang terbesar. Setelah itu nanti teman-teman, sebenarnya bisnis dari content creator adalah kita build your audience. Gimana teman-teman itu bisa punya audience? Mungkin awalnya 1.000, 2.000, 5.000, 10.000 dan seterusnya. Ya, bisnis dari content creator adalah bisnis untuk membuild audience. Kenapa kok kita bisnisnya tuh build audience? Karena ini rahasianya ya, nomor 4. Kita monetize your audience online ya. Uangnya itu datang karena kita monetize. Kita punya audience. Ya, macam-macam caranya. Kalau saya pribadi monetize-nya dengan cara ya dari video yang saya upload, saya izinkan untuk ada iklan-iklan yang masuk ya, entah dari YouTube-nya ya kasih yang namanya ads, ataupun mungkin dari konten berbayar ya, ada yang endorse gitu ya. Tentu saja ya konten kreator harus integritas gitu ya, jangan sampai kita pasarkan misalnya aplikasi yang bodong dan seterusnya ya. Kemudian ada juga yang mungkin memilih untuk menjual kelas ya, mungkin dia kasih kontennya gratis tapi dia pada akhirnya jualan kelas, itu juga ada. Nah, ada juga misalnya kayak stand up comedy, dia jual digital download gitu ya. Setelah dia stand up comedy secara offline, kemudian diupload dan dijual yang namanya digital download. Ada juga nanti yang mungkin jualan misalnya e-book atau buku dan seterusnya. Ya, tapi perhatikan ya, bisnis content creator adalah bisnis untuk build audience. Oke, nah dari sini nanti orang-orang akan mencoba, content creator akan mencoba ke offline gitu ya. Gimana caranya setelah kita punya audience, kita sudah bisa monetize, dan content creator itu pasti ada masanya ya. Ada yang bilang kalau content creator itu mungkin umurnya 5,5 tahun gitu ya. Nah, gimana caranya bisa beralih ke offline? Ya, misalnya makanya kalau teman-teman lihat ada content creator yang mungkin buka usaha F&B atau jualan kaos, merchandise dan seterusnya. Ya, itu adalah masa transisi ketika pada akhirnya yang online nanti tergantikan dan content creator yang lebih muda, ya sudah nggak relevan lagi, at least ada bisnis offline yang bisa jalan. Dan seterusnya. Ya, nomor 6 ini kita manage bisnis kita, mungkin kita hire tim, kita hire editor, kita hire manager, supaya nanti proses 1 sampai 6 ini akan terus-menerus berkembang. Oke?
Nah, setelah tadi kita tahu kurang lebih opportunity apa yang ada, yang keempat ini adalah tips untuk bisa menjadi high incomers ya. Ada beberapa tips yang nanti saya akan coba jelaskan. Yang pertama adalah kita coba kembangkan banyak income source ya. Jadi di sini teman-teman perhatikan yang namanya income itu tidak harus dari bekerja saja. Oke, mungkin ada yang nanti fokusnya di bekerja ya, merintis karirnya dari karyawan biasa jadi level manager sampai level direktur ya. Tapi teman-teman juga bisa yang namanya mengembangkan sumber income-nya seperti apa. Nah, di sini saya pakai ada 4 di sini ya. Ada E, ada B, ada S, ada I. E itu adalah employee, kita menjadi karyawan ya. Kemudian yang S itu adalah self-employed. Self-employed ini kalau teman-teman tadi mendengarkan ada yang namanya gig economy, kita bisa jadi misalnya translator, ataupun kita nanti bisa menjadi jual keahlian kita sebagai freelance, atau kalau saya pribadi self employed saya adalah sebagai content creator, upload video YouTube gitu ya. Nah, yang B ini adalah business owner ya, teman-teman nanti coba bikin bisnis kecil-kecilan gitu ya. Teman-teman mungkin bikin bisnis online, ataupun kalau di teknik sipil ada yang jadi kontraktor, ada yang jadi konsultan dan seterusnya ya, business owner. Kita punya tim yang nantinya atau punya sistem yang nanti akan bekerja untuk kita. Ya, kita bisa tinggalkan. Nah, bedanya kalau self employed itu contohnya misalnya dokter gitu ya. Dokter kan kalau seandainya kerja di rumah sakit dia jadi employee, tapi kalau dia buka praktek atau klinik sendiri itu dia self employed. Self employed kalau seandainya orang yang nggak ada, ya nggak dapat uang gitu ya. Makanya mungkin memang ada baiknya kalau kita juga punya bisnis yang bisa dijalankan tanpa kita, tapi tim yang jalankan. Oke, dan yang terakhir adalah investor. Nah, ini goal kita pada nanti saat hari tua, di mana nanti kita nggak ada tenaga lagi untuk menjalankan EBS, ini nanti yang akan mengcover kita. Ini contohnya ya, ini contoh punya saya pribadi. Saya ada 10 yang saya sudah coba bangun dari awal sampai akhir gitu ya. Nanti mungkin teman-teman silakan bisa ketikkan aja di chat gitu ya. Kira-kira sudah ada berapa multiple income source gitu ya. Mulai dari gaji karyawan. Saya pribadi karyawan ya. Saya bekerja sebagai dosen. Dosen itu karyawan dari yayasan ya, yayasan universitas gitu ya. Itu E. Oke. Kemudian ada juga saya freelance di jasa konstruksi gitu ya. Di jasa konstruksi saya juga ada usaha freelance. Nah, yang S ini adalah penghasilan saya ketika menjadi content creator, dapat AdSense, kemudian mungkin referral marketing gitu ya. Kalau saya teman-teman buka aplikasi deposito mau download aplikasi deposito by BPR by komunal, kemudian masukkan kode referral DODY gitu ya, DODDY, nanti saya dapat yang namanya kode referral ya, uang dari referral. Yang berikutnya adalah dari endorsement, kemudian membership gitu ya, membership di YouTube ada membership, kemudian juga menjadi pembicara gitu ya, diundang sebagai pembicara. Nah, yang I ini nanti dapatnya dari investasi ya, dari bunga investasi, kemudian kalau invest di saham dapat dividen, kalau misalnya beli misalnya rumah ataupun saham ataupun reksadana gitu ya, kita bisa dapat yang namanya capital gain gitu ya. Nah, ini yang pelan-pelan teman-teman bangun. Mungkin di tahun ini cuma bisanya E ya, silahkan E. Tahun depannya setelah tadi belajar potensi di gig ekonomi, coba mungkin jual jasanya di aplikasi freelance gitu ya. Nanti ada tambah 1S. Nanti pelan-pelan kalau sudah punya modal, mungkin ada partner yang nanti join buka bisnis bareng, nanti bisa ngembangin yang B. Kalau usahanya sudah maksimal diputer gitu ya, masih ada sisa uang, ya uangnya diinvestasikan di I. Nah, ini kalau teman-teman lihat, ini kira-kira komposisi ini saya lupa tahun berapa ya, saya screenshot. Ini adalah komposisi dari E, B, S, dan I saya. Goalnya adalah I-nya ini nanti ketika nanti mendekati pensiun, I-nya nanti akan tambah besar. Ya, ini kalau mau lihat ilustrasinya, mungkin di awal E plus B plus S kita besar di usia 20-35, pelan-pelan nanti I-nya kita perbesar lagi, ya uangnya kita tabung, kita investasikan, sampai nanti di usia 55, I-nya nanti dominan, sehingga ketika E plus B plus S-nya hilang di usia 65 tahun, nanti pendapatan dari bunga investasi atau capital gain itu yang nanti akan mengcover hidup kita pada saat nanti kita pensiun. Oke. Nah, yang kedua, invest di high income skill gitu ya. Ini ada satu buku yang saya baca yang menarik. Dia bilang kalau ada yang bilang kalau misalnya nanti kerja coba ikuti passions gitu ya. Di buku ini diceritakan kalau sebenarnya skill itu akan mengalahkan passion. Ya, ketika kita bisa punya skill yang disukai pasar gitu ya, itu akan mengalahkan kalau kita bekerja sesuai passion, karena bisa jadi kerja sesuai passion kita nggak menghasilkan
income, karena mungkin ya di sektor yang memang yang nggak menghasilkan income yang tinggi gitu ya. Nah, apa contohnya high income skill gitu ya? Ini ada beberapa contoh yang mungkin teman-teman bisa lihat ya. AI ini lagi lumayan happening sekarang. Bisa jadi kalau teman-teman sudah pernah coba pakai ChatGPT ya, itu luar biasa ya. Bikin skrip video aja juga bisa pakai ChatGPT gitu ya, meskipun mungkin kita perlu edit-edit. Ataupun nanti bagi teman-teman yang sebagai dosen gitu ya, kita mau nulis paper gitu ya, nanti ChatGPT juga bisa bantu kita untuk develop paragraf, ataupun mungkin kita mau macam-macam itu bisa pakai ChatGPT. Bisa jadi di 5 sampai 10 tahun lagi ada satu job baru. Namanya adalah ChatGPT Instructor. Kenapa? Karena kalau kita tidak mengetikkan pertanyaan yang tepat, jawaban dari ChatGPT itu general. Tapi kalau kita bisa menguasai cara untuk bisa mengetikkan pertanyaan, ChatGPT bisa memberikan kita insight yang luar biasa gitu ya. Nah, ini nanti bisa jadi ada satu pekerjaan baru, ChatGPT Instructor atau AI Instructor, yang tujuannya adalah kita inputkan pertanyaan-pertanyaan untuk bisa mengeluarkan insight ya, karena ada kekuatan AI yang nanti bisa diakses oleh orang banyak gitu ya. Yang berikutnya adalah digital marketing dan sosial media strategi. Ini mirip dengan apa yang tadi sudah saya jelaskan di depan ya, tentang konten kreator ekonomi tadi. Software development ini mungkin sudah 5-10 tahun terakhir ini ada. Marketing dan sales skill ini juga penting. Dari dulu sampai sekarang skill marketing atau sales ini juga bisa menghasilkan uang. Ya, contohnya mungkin kalau teman-teman punya skill sales yang bagus, bisa jadi agent properti, bisa jadi agent asuransi gitu ya. Itu kan perlu yang namanya sales yang tinggi gitu ya. Ataupun misalnya mungkin ada teman-teman juga MLM gitu ya, atau network marketing gitu ya. Itu juga perlu skill sales yang tinggi ya. Jadi penting juga untuk kita punya skills untuk bisa mengconvert orang untuk membeli produk kita. Ya, kemudian bahasa asing ini pasti akan selalu terpakai juga ya, skill untuk punya kemampuan bahasa asing. Kemudian technical skills yang nanti perlu pada saat ini gitu ya, graphic design, fotografi, kedokteran, engineering, dan juga skill leadership ya, karena skill leadership ini nantinya yang akan nanti membantu kita. Oke, ini ada beberapa step ya, nanti yang teman-teman bisa pakai agar apa yang tadi diidentifikasi di depan itu nanti bisa didapatkan dengan baik ya. Nah, ini terakhir ya, yang terakhir waktu saya tinggal 5 menit ya. Jadi yang terakhir adalah setelah teman-teman belajar segitu banyaknya dari pertama, yang dari section pertama sampai section keempat, jangan sampai teman-teman pada akhirnya gara-gara kemampuan finansialnya kurang, pengetahuan finansial kurang, justru apa yang dikumpulkan bisa menjadi hilang semuanya. Ya, kesalahan pertama itu adalah fokus terlalu banyak dengan yang namanya making money. Kalau teman-teman sudah menemukan kemampuan untuk bisa making money, menjadi high incomers, tapi pada akhirnya tidak bisa saving money, nasibnya akan menjadi beberapa orang yang ada di contoh ini ya, Mike Tyson. Dia punya uang menghasilkan uang sampai 4,2 triliun, tapi pada akhirnya bangkrut karena berfoya-foya. Dennis Rodman ini juga salah satu basket yang bagian dari Chicago Bulls gitu ya, di tripit kedua bersama Michael Jordan dan Scottie Pippen, tapi pada akhirnya juga bangkrut ya, punya uang 378 miliar. Ataupun artis gitu ya, punya uang sampai 9,1 triliun total penghasilannya, tapi pada akhirnya dia broke gitu ya, dia bangkrut dan malah pada akhirnya terlilit utang sampai triliunan gitu ya. Nah, apa yang sama-sama dimiliki, yang sama-sama punya skill untuk making money, mereka ini semuanya adalah high incomers, tapi pada akhirnya mereka gagal untuk mengumpulkan uang. Ini ada juga beberapa contoh ya, ada beberapa contoh, ini mungkin nanti saya skip aja, ya ini intinya mirip ya. Awalnya gajinya kecil, tapi hidupnya cukup, tapi kalau seandainya gajinya gede, hidupnya menjadi banyak utang, karena lifestyle-nya tidak dijaga. Oke. Nah, apa yang teman-teman perlu ingat ya, making money itu is an action ya, keeping money is behavior. Teman-teman tadi sudah belajar caranya untuk making money, tapi untuk bisa menabung itu adalah perilaku atau behavior. Kalau teman-teman tidak latih kebiasaan untuk menabung, menyisihkan uang, kalau ada uang yang sudah dibelanjakan, itu makanya percuma juga kita punya kemampuan untuk making money. Nah, yang ketiga ini growing money is knowledge. Ya, kalau teman-teman tahu instrumen investasi apa yang tepat, yang aman, yang punya return yang bisa menghasilkan, yang mengalahkan inflasi, ya kita bisa growing money kita, yaitu itu adalah knowledge. Ya, jadi jangan fokusnya di making money aja. Tadi sudah
punya skill untuk bisa dapat high income tinggi, tapi pada akhirnya uangnya habis karena tidak dibiasakan untuk hidup hemat, untuk bisa menabung. Oke, ini mungkin satu lagi terakhir ya. Ini saya tutup dengan kesalahan kedua yang sering sekali orang itu jatuh di sini, yaitu ingin terlihat kaya. Ya, ini saya kutip dari salah satu investor saham nomor 1 di Indonesia, Pak Lo Keng Hong. The goal is to be rich, not to look rich. Menjadi kaya itu penting, kelihatan kaya itu tidak penting. Goalnya kita itu untuk menjadi kaya, bukan untuk terlihat kaya. Ini yang bahaya ya, kalau seandainya orang-orang tuh suka membayangkan orang yang kaya itu seperti apa sih? Orang yang kaya itu biasanya punya mobil mewah, sport car. Orang yang kaya itu biasanya punya jam tangan mahal. Orang kaya itu biasanya dibayangkan adalah orang yang hiburannya itu selalu mewah. Party lah, ataupun mungkin nanti makan fancy dinner, dan seterusnya. Tapi kalau kita baca di satu buku, yaitu The Millionaire Next Door, ini survei para miliarder yang ada, atau para jutawan yang ada di US. Ya, ternyata mobilnya itu mobil yang biasa aja. Ya, jam tangannya juga jam tangan merek yang biasa aja. Dan hiburannya biasanya dengan teman dan keluarga. Ini kehidupan orang kaya yang sesungguhnya. Kalau teman-teman pergi ke bank, orang yang kaya beneran biasanya nggak pakai baju jas dan sebagainya, biasanya pakai baju biasa, kaosan, pakai sandal gitu. Itu orang yang kaya sesungguhnya. Makannya juga masih makan di warteg, di nasi padang. Itu adalah kehidupan dari orang kaya sesungguhnya. Oke, jadi saya akan tutup presentasi pada kali ini ya. Semoga apa yang saya bagikan bisa bermanfaat, dan nanti kalau ada pertanyaan nanti akan dipandu oleh moderator. Terima kasih, saya serahkan kembali ke moderator.